Yang pertama yaitu simulasi uji normalitas. Yang kita harus lakukan yaitu yang pertama kita ubah nama variabelnya terlebih dahulu. Pertama yaitu self-esteem. Measure tipenya kita ubah jadi continuous. Yang variabel selanjutnya kita ubah jadi social login. Measure-nya juga kita ubah jadi continuous. Nah, setelah itu kita ubah nama variabelnya, kita input datanya. Masukkan ke self-esteem. Setelahnya juga kita masukkan. Setelah kita input data, selanjutnya yaitu kita pencet analis, kemudian exploration, lalu deskriptif. Nah, di sini kita masukkan self-esteem ke kotak variabel. Begitu juga dengan variabel social loving. Nah, setelah itu kita pencet di menu statistik ini, lalu kita centang spiral week. Nah, maka setelah itu akan muncul output hasil analisis langsung. Nah, ini sudah muncul ya. Pada variabel self-esteem, nilai P yaitu 0,451. Berarti lebih dari 0,05. Dan dapat dikatakan bahwa data ini mengikuti sebaran distribusi normal. Kemudian variabel social loving, nilai P-nya 0,001, yang berarti kurang dari 0,05. Yang bisa disebut juga bahwa data variabel ini tidak mengikuti sebaran distribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas, yang dimana itu untuk mengetahui apakah skala ini dapat kita gunakan lagi untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk uji reliabilitas ini sendiri, kita harus membuat kolomnya terlebih dahulu itu sebanyak 30. Kenapa jadi 30? Karena skala variabel pertama itu jumlahnya ada 30. Jadi kita menghitung nilai reliabilitas yang variabel yang pertama dulu, yakni variabel self-esteem. Di sini bisa kita tulis item 1 dari self-esteem ya. Ini saya akan mencontohkan satu skalanya saja untuk menghitung nilai reliabelnya, yakni skala self-esteem. Nah, ini untuk measure tipenya itu kita ganti continuous dan data tipenya itu desimal. Nah, lalu yang di kolom kedua itu juga
sama seperti yang di kolom 1, hanya saja ini diganti menjadi item 2. Itu juga di bagian kolom 3. Nah, kita lakukan seperti ini sampai ke item nomor 30. Nah, di sini sudah sampai ke item 30, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan datanya. Ini adalah data untuk skala Estem. Nah, ini untuk data skala Estem kita tarik sampai ke angka 30. Lalu kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sini udah masuk semua kan datanya. Lalu langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitasnya. Nah, di sini untuk menguji reliabilitas kita klik analyze, lalu faktor, lalu kita klik yang bagian reliability analyze. Nah, di sini kita klik bagian Cronbach alpha, lalu kita masukkan ini semua item ke sebelahnya. Nah, di saat item ini sudah kita pindahkan, lalu kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita perlu juga ya mengklik bagian MC Journal-nya. Lalu kita lihat lagi untuk hasilnya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah keluar ya. Untuk nilai Cronbach-nya itu nilai reliability-nya itu adalah 0,810. Kemudian untuk yang MC Donald itu nilainya 0,811. Nah, di dalam statement-nya atau dalam kriteria uji reliabilitas itu ada ketentuannya. Kalau kita memakai yang MC Donald atau Cronbach ini, itu untuk nilai yang berada lebih dari 0,9 itu artinya memiliki reliabilitas yang sempurna. Artinya item itu termasuk dari angket yang sempurna dan dapat dilakukan pengujian untuk berikut-berikutnya. Kemudian kalau nilainya itu lebih dari 0,7 maka reliabilitas item tersebut dikatakan tinggi. Nah, ini juga dapat dilakukan penelitian selanjutnya karena kan kalau tinggi itu artinya item tersebut dapat dipercaya. Nah, kemudian kalau di bawah 0,7 maka itu artinya nilai reliabilitasnya itu adalah rendah. Nah, kalau nilai reliabilitasnya itu rendah artinya nilai item tersebut tidak bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya karena item tersebut
dikatakan lemah. Jadi dari nilai ini kan udah kita ketahui nih bahwa nilainya itu 0,810 itu untuk Cronbach, dan untuk MC Donald itu adalah 0,811. Karena mereka memiliki statement yang sama, artinya skala item self-esteem ini memiliki tingkat reliable dengan derajat reliabilitas yang tinggi. Oke, selanjutnya kita akan menguji t-test. Nah, di sini datanya udah ada. Kita klik bagian analyze, lalu kita klik bagian t-test. Di sini kita klik lagi bagian one sample t-test. Nah, di sini untuk bagian self-esteem dan social loving itu kita pindahkan ke bagian dependent variable. Lalu kita klik juga deskriptifnya. Lalu kita tunggu hasilnya. Nah, di sini untuk hasilnya udah keluar. Nah, di bagian deskriptif itu tertera bahwa N atau jumlah responden itu adalah 61, dan untuk nilai min-nya atau nilai rata-rata dari self-esteem itu adalah 91,7 dan social loving itu adalah 74,5. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini untuk nilai one sample t-test itu nilai P-nya kurang dari nilai signifikan, yakni 0,05. Nah, artinya kalau nilai P itu adalah kurang dari 0,05, itu menandakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang signifikan gitu. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah uji analisis variance ANOVA satu jalur. Nah, di sini tentunya kita harus menyediakan data terlebih dahulu. Nah, data yang digunakan itu sama seperti yang digunakan sebelumnya, yakni skala self-esteem dan juga skala social loving. Nah, ini untuk datanya. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu yang mana sih yang menjadi variabel bebasnya dan yang mana juga yang menjadi variabel terikat. Nah, di sini variabel bebasnya itu adalah skala self-esteem, kemudian yang menjadi variabel terikatnya itu adalah social loving. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian aplikasi Geomovie. Nah, di sini kita setup data dulu. Nah, untuk yang di kolom A itu kita ketik self-esteem. Nah, karena self-esteem ini adalah variabel bebas, maka measure tipenya itu adalah nominal. Dan untuk data tipenya itu adalah text. Nah, kemudian yang di kolom B ini kita ganti menjadi social loving. Nah, karena social loving itu tadi adalah variabel terikat, maka measure tipenya itu adalah continuous. Kemudian data tipenya itu adalah desimal. Nah, kemudian kita masukkan data. Ini kita langsung masukkan hasilnya ya. Ini adalah total dari skala self-esteem, dan yang ini adalah total dari skala social loving. Langsung kita copy aja dua-duanya.
Di sini ada 61 responden. Nah, kita copy. Kemudian kita salin. Nah, untuk menguji ANOVA, itu langsung kita klik Analyze, kemudian kita klik bagian ANOVA, kemudian klik lagi yang bagian ANOVA ini, yang nomor 2. Ini kita tunggu sebentar. Nah, pada bagian ini kita masukkan yang social loving ini ke bagian dependent, kemudian yang self esteem itu ke bagian fixed factor. Kemudian kita klik juga yang bagian n kuadrat dan y kuadrat ini. Lalu di bagian asumsi checks itu kita klik homogen, normality, dan juga QQ plot. Nah, lalu di bagian post-hoc ini kita pindahkan ke sebelahnya. Kemudian kita klik lagi yang Bonferroni. Nah, ketika udah nih kita lakukan, maka kita lihat hasilnya. Nah, di sini menunjukkan hasil ANOVA-nya untuk mean score-nya itu 83,8, nilai residualnya adalah 29,5. Terus di sini untuk nilai P-nya itu adalah 0,002, kemudian N kuadratnya itu adalah 0,685, kemudian yang nilai W-nya itu adalah 0,439. Nah, di sini karena nilai P-nya itu adalah lebih kecil dari nilai signifikan, maka ini menunjukkan bahwa nilai dari skala ini itu sangat kecil. Nah, artinya HO itu ditolak. Nah, jika HO itu ditolak, maka itu artinya ada pengaruh yang signifikan terhadap antara si self-esteem dengan social loving. Kemudian di sini juga nilai yang N kuadrat dan Y kuadratnya itu adalah 0,685 dan juga 0,439, yang dimana itu berada di posisi yang derajatnya itu derajat yang sedang. Maka artinya perbedaan hubungan antara self-esteem dan social loving ini berada di bagian derajat yang sedang gitu. Karena kan di sini juga ada perhitungannya yang dimana kalau hubungannya itu tinggi, maka nilainya itu berada di atas 8 gitu. Kemudian yang sedang itu berada di sekitaran 4 sampai 6, dan begitu juga yang di bagian derajat rendah. Selanjutnya yaitu uji regresi linear sederhana. Pertama yaitu kita ubah variabel namanya dan input datanya. Di sini saya sudah lakukan terlebih dahulu. Selanjutnya yang pertama yaitu kita pengujian linearitas untuk memastikan variabel X dan Y linear menggunakan diagram scatter plot. Pertama, lakukan instalasi modul
card. Pada perangkat lunak Jamovi, pada sudut kanan atas pilih menu Modules, lalu Jamovi Library. Pada instalasi modul membutuhkan koneksi internet. Kemudian kita pilih modul Scratch dengan klik tombol install. Di sini sudah terinstall. Nah, jika sudah terinstall, maka kita pilih menu analis, kemudian pilih menu exploration, lalu scatter plot. Dia masukkan variabel self-esteem ke YASIS. Maaf, maksudnya custom ke X-ASIS. Kemudian social looping ke Y-ASIS. Pada pilihan regression line, kita klik linear. Nah, maka akan muncul hasil pancaran data pada grafik scatter plot. Di sini sebaran data nampak menunjukkan bahwa ada kecenderungan makin besar nilai X yang diikuti oleh nilai Y yang makin kecil. Oleh karenanya, asumsi linearitas tidak terpenuhi dan model yang digunakan adalah persamaan regresi linear Y sama dengan A plus BX. Kemudian kita beralih ke tab analis, pilih menu regression, linear regression, kita pindahkan self-esteem ke covariates, kemudian social looping ke dependent variable. Pada bagian assumption check, kita beri tanda centang pada normality test, lalu UQ plot of residuals, lalu Cook distance. Pada blok model fit, untuk overall model test beri tanda centang pada pilihan V-test. Pada blok model coefficient, beri tanda centang pada ANOVA test, kemudian confidence interval, lalu standardized estimasi confidence interval. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita lihat
pada hasil uji asumsi normalitas. Yang mana pada tabel normalitas menunjukkan nilai P kurang dari 0,05 yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Hal ini juga didukung oleh grafik diagram pancar yang menunjukkan sebaran residu di sekitar garis diagonal. Kemudian untuk melihat seberapa jauh outline mengganggu garis regresi adalah menggunakan nilai Mayan dari Cook Distance. Pada tabel Cook Distance nampak Mayan kurang dari 1, yang berarti keberadaan outlier tidak mengganggu ada atau tiadanya outlier, hingga tidak berpengaruh pada keandalan garis regresi. Selanjutnya yaitu model fit measure yang menunjukkan nilai R yaitu 0,559, yang berarti ada hubungan yang kuat antara self-esteem dengan social loafing. Untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel X terhadap Y, pakai rumus R square kali 100%, yang sama dengan yaitu 0,313 kali 100%, sama dengan 31,3. Sumbangan variabel self-esteem terhadap social loafing adalah 31,3%. Kemudian nilai P pada kolom overall model yang digunakan untuk uji signifikansi persamaan garis regresi. Nilai P kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa persamaan garis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti bahwa persamaan garis regresi dapat diandalkan atau good fit untuk mengestimasi variabel social loafing berdasarkan self-esteem. Kemudian selanjutnya omnibus ANOVA text. Nampak nilai sum of square atau SS pada variabel self-esteem yang lebih kecil dari nilai SS residual. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel social loafing tidak banyak ditentukan oleh variabel self-esteem. Kemudian pada tabel model coefficients, uji prasyarat linearitas, maka dapat diketahui koefisien A dan B untuk persamaan garis regresi Y sama dengan 126,854 dan X min 0,571 yang dilihat dari kolom estimasi pada model koefisien social loafing. Selanjutnya yaitu uji korelasional. Yang pertama yaitu setelah kita ubah nama variabelnya dan menginput datanya seperti yang sebelumnya.
Terlebih dahulu kita perlu melakukan uji asumsi normalitas. Kita pilih menu analis, pilih menu expression, deskriptif, lalu kita masukkan variabelnya ke dalam kotak sebelahnya. Ya, pada menu plots, kita beri centang pada histogram dan density. Nah, maka akan muncul histogramnya. Nah, setelah itu kita beralih ke estimasi korelasi. Kita klik analis, lalu pilih menu regression, kemudian correlation matrix. Kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Lalu pada pilihan additional option kita klik report significance. Kemudian ini juga dicentang. Lalu ini, kemudian ini, dan ini juga. Nah, maka hasil output akan muncul. Hasil output pengujian nampak pada tabel correlation matrix, yang mana nilai P yaitu kurang dari 0,05. Sini tertulis 0,001. Yang berarti ada hubungan yang signifikan antara self-esteem dengan social loafing. Kemudian koefisien R menunjukkan angka negatif 0,559 yang mengidentifikasikan derajat hubungan yang negatif dan sedang antara self-esteem dan social loafing.